Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah Minggu Septuagesima pada hari ini, kita dipanggil agar kita mengerti dan mengetahui bahwa perkataan Yesus penuh kuasa. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya. Marilah kita bernyanyi. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu kita yang pertama dari Kidung Jemaat nomor 3, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, semua adik-adik kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Haleluya. Kembali kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Adik-adik semua buka Kidung Jemaatnya nomor 18. Kita bernyanyi ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Marilah kita dengarkan hukum Taurat untuk minggu ini. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Septuagesima tertulis di dalam kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat yang pertama. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada kita pada minggu ini, yang tertulis di dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat 10. Demikianlah bunyinya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahnya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat yang pertama. Semua adik-adik bangkit berdiri. Seperti
iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengakuinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat anak sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua kan? Ya, kakak yakin semuanya bergembira, senang hati. Pada hari Minggu ini kita sama-sama berbakti di rumah masing-masing, walaupun terpisah, tapi kakak yakin hati kalian ada untuk Tuhan ya. Nah, warta minggu ini kakak akan sampaikan. Ingat, tetap setiap hari Minggu ada peribadahan sekolah minggu yang dimulai pada jam 8 pagi sampai selesai. Nah, untuk yang warta yang kedua, kakak harapkan sudah lama ya, udah beberapa minggu, Januari sudah berlalu, belum ada yang mengirimkan kembali ayat hafalan setiap minggu ya. Padahal kakak rindu sekali adik-adik untuk mengirimkan ayat hafalan sekolah minggu ya. Yang sebelum-sebelumnya, yang rajin-rajin juga tidak ada. Nah, kakak harapkan di tahun yang baru ini harusnya semakin rajin ya. Untuk yang warta yang ketiga, kita nanti akan berdoa buat Samuel Sejahtera Simangungsong yang berulang tahun. Ya, kita akan doakan nanti pada saat kita berdoa syafaat. Juga kita akan berdoa buat keluarga Nathanael sama Jonathan Kuta Barat ya, yang pada saat ini sedang mengalami sakit ya. Nah, kita akan berdoa buat keluarga mereka, mudah-mudahan Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka sehingga akan kembali bersama-sama keluarga ya, bisa bekerja lagi, bisa sekolah lagi, bisa bergembira lagi bersama teman-teman di sekeliling rumahnya ya. Nah, itu aja yang warta yang akan kakak sampaikan. Kita akan sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu memberkati, menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pagi ini, di mana Engkau sudah memberikan waktu buat kami untuk beribadah. Walaupun ya Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya ya Bapa, di mana 1-2 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, ajar kami anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas ya Tuhan, untuk selalu setia beribadah kepadamu ya Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua kasih serta kemurahan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat Samuel Sejahtera Simangungsong yang berulang tahun minggu lalu ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Engkau berkati Samuel, Engkau berkati, biar akhirnya Samuel boleh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, anak yang pintar ya Tuhan, dan anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih atas panjang umur yang sudah Engkau berikan kepada Samuel Sejahtera Simangungsong ya Tuhan. Biar kiranya Engkau selalu juga menyertai keluarga.
Tuhan, kami berdoa buat Natania, Nathanael, dan Jonathan Huta Barat ya Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan ya Tuhan, Engkau menjamah teman-teman kami beserta orang tuanya yang di keluarga itu ya Tuhan. Biar akhirnya Engkau sembuhkan ya Tuhan dari segala sakit penyakit yang pada saat ini ada di dalam tubuh mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan hingga total, dan biarlah mereka boleh bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat dunia ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, tangan-Mu yang tak kurang panjang untuk menolong kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami berharap ya Tuhan, bahwa situasi dan kondisi yang pada saat ini masih diliputi ketakutan karena satu penyakit yang tak kunjung hilang ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, bahwa Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan, untuk mengangkat semua virus di muka bumi ini ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan umat-Mu boleh bersukacita, boleh kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, di gereja-Mu ya Tuhan, boleh kembali bersukacita, boleh bersekolah anak-anak ya Tuhan, dan setiap orang tua ya Tuhan boleh bekerja dengan tanpa rasa takut ya Tuhan, dan sehingga kami boleh bebas ya Tuhan untuk bergerak ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga buat negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin negara ini ya Tuhan. Biar Engkau berkati mereka ya Tuhan yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja HKBP Delta Mas ini ya Tuhan. Biar akhirnya jemaatnya ya Tuhan Kau semakin tambah-tambahkan hikmat, semakin tambah-tambahkan kesejahteraan ya Tuhan, dan Kau semakin tambah-tambahkan kerinduan kami semua ya Tuhan untuk tetap beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat inang pendeta dan perhalada semua ya Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam pelayanannya ya Tuhan, maupun keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, sebentar lagi kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita Noel. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku
Selamat sejahtera semuanya. Kakak berharap pada hari ini semua kita yang beribadah dalam keadaan sehat, begitu juga adik-adik yang lain. Nanti kita akan doakan juga teman kita Nia yang saat ini lagi kena wabah COVID ya. Adik-adik, sebelum kita memulai khotbah, kakak mau undang semua adik-adik untuk berdoa. Siapkan hati dan pikirannya, minta kepada Tuhan untuk menyiapkan hati, telinga, untuk mendengarkan firman yang akan kakak sampaikan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada hari ini Bapa, kami kembali beribadah anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu Bapa. Bapa, terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami selama seminggu ini, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing, walau dalam keterbatasan Tuhan, pergerakan atau kami keluar rumah, tapi kami tahu Tuhan inilah salah satu yang terbaik bagi kami Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa mau memberi kepada kami kesehatan serta memberi kemampuan kepada dokter-dokter, para medis untuk menyediakan vaksin bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat melewati masa-masa wabah COVID ini Bapa. Bapa, pada hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Turunlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati, pikiran kami, sehingga khotbah yang akan disampaikan dapat kami terima dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita mengambil firman pada hari ini dari Matius 13 ayat 32 sampai 33. Oke, sudah siap? Kita, karena ini cuma 2 ayat, kita membacanya secara bersama-sama ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai untuk khotbah firman hari ini, adik-adik juga mencatat ayat hafalan kita untuk disampaikan minggu depan dari Yohanes 3 ayat 30. Dicatat lagi ya, Yohanes 3 ayat 30. Oke, kakak berharap semua adik-adik mau merekam ayat hafalan dan mengirimkannya ke kakak sekolah minggu untuk peribadahan minggu depan. Oke ya. Tadi kita bicara biji sesawi. Siapa adik-adik yang pernah melihat atau memperhatikan biji jambu biji? Pasti kalau yang sering makan jambu biji tahu ya, bijinya kecil banget. Kalau dilihat cuma nggak sampai sebesar bulu, agak sebesar kerikil sedikit ya. Nah, biji sesawi juga besarnya seperti biji jambu biji itu, jambu klutuk kalau kata orang Medan. Nah, dalam pertumbuhannya biji itu ditanam,
kelihatan dia kan masih kecil ya. Nah, masih kecil. Kadang kalau kita lihat apa sih artinya biji yang kecil itu, dibuang aja atau kecampak aja udah nggak kelihatan. Kalau dilihat sekecil itu nggak ada fungsinya. Tapi setelah kita tanam, dalam masa pertumbuhan dia harus mengalami pemupukan, dia harus mengalami diterjang angin, dia harus mengalami hujan, walaupun hujan itu nanti memberikan kesuburan bagi dia. Tapi hal itu semuanya dialami oleh biji sesawi itu, sehingga semakin lama dia bertumbuh dari kecil sampai besar, sehingga menjadi sebuah pohon. Kalau kita beranggapan seperti sekarang ini ada sayur sawi, tapi kalau sesawi yang kita sebutkan di sini bukan seperti itu. Kalau sawi yang kita untuk sayur mungkin kelihatan kecil ya, tapi kalau sesawi yang dimaksudkan itu pohon besar, seperti kayak pohon beringin. Siapa yang tahu pohon beringin? Kakak ada kasih contohnya, mungkin dari internet juga bisa dilihat ya. Sesawi itu besar kayak pohon beringin. Itu sayur juga. Nah, di sana berkumpul burung-burung untuk berteduh dan bahkan mencari makan. Dalam masa pertumbuhannya, kita sepele ngelihat biji itu kecil, nggak mungkin dia bisa besar. Nah, setelah bertumbuh menjadi besar, banyak kegunaannya. Selain menjadi sayur, batang dan rantingnya nanti dibuat bisa untuk dulu kan kalau buat rumah pakai kayu ya, bisa untuk membuat rumah atau kayu bakar. Bahkan selagi dia masih hidup, bisa untuk tempat berteduh bagi orang yang dalam perjalanan. Begitu juga ragi. Mungkin adik-adik bingung ya, apa sih itu Kak ragi? Nah, kalau dulu membuat roti itu kan bahannya kecil. Bagaimana kalau dimasak itu bisa mengembang? Nah, ditambahkan ragi ke dalamnya supaya dia bisa mengembang dan menjadi besar. Tanpa ragi, dimasak pun bahan roti itu dia akan tetap kecil dan bahkan keras. Nah, setelah ditambahkan ragi dan setelah mengalami ulen kayak dipencet-pencet, dipukul-pukul gitu ya, baru diolah, dia menjadi mengembang dan besar sehingga kita bisa melihat, oh ternyata roti itu enak gitu kan. Nah, itu pun kita lihat sama seperti perjalanan hidup kita. Mungkin adik-adik, apalagi yang terutama yang masih kecil-kecil, sering merasa disepelekan ya. Misalnya yang masih TK sama ketemu dengan kakaknya yang kelas besar. Kalau pas bermain-main kakaknya yang besar, pengen kan ikut bermain, tapi sering banget kakaknya bilang, kamu gak usah ikut, kamu masih kecil, kamu tahu apa, kamu belum tahu apa-apa, gitu kan? Gimana perasaan adik-adik? Pasti merasa sedih ya, kecewa, bahkan kadang marah, iya enggak? Ya, karena kecil itu dianggap lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang sering menjadi anggapan orang besar, disepelekan, ya, sering sekali disepelekan. Tapi adik-adik, dengan perasaan seperti itu, itulah tempahan tadi seperti roti dibanting, diremas-remas. Itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Pada saat kita disepelekan, pada saat kita tidak ditemani, pada saat kita istilahnya sekarang sering dibully, kita tidak boleh kecewa.
kita harus tetap ingat Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan talenta, masing-masing berbeda-beda. Kita mempunyai kemampuan tersendiri, baik yang kecil, bahkan walaupun seumuran, ada yang tingginya berbeda, ada yang pintarnya berbeda, kemampuannya berbeda. Jangan kecil hati, adik-adik pasti punya kemampuan dan talenta yang diberikan Tuhan berbeda dari temannya yang lain. Misalnya, kalau kakaknya bilang, kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Ternyata adik-adik punya kemampuan bernyanyi lebih bagus, bernyanyi lebih baik, suaranya lebih merdu. Nah, gunakan talenta itu untuk hal-hal yang baik. Pada saat sekarang ini ibadah online, pernah kemarin itu warta kakak Justin bilang, siapa yang punya talenta bernyanyi, siapa yang punya talenta menari, boleh mengirimkan atau bermain musik, boleh mengirimkan videonya untuk ikut dalam peribadahan minggu. Nah, di sini nih diuji keimanannya, bersyukur nggak akan talentanya. Terkadang di YouTube atau di Facebook sering online live streaming nyanyi, tapi pada saat ibadah disuruh untuk mengirimkan nyanyian tidak bersedia. Nah, adik-adik, ini membuktikan yang tadi dikatakan, kamu nggak tahu apa-apa. Iya, saya nggak bisa itu, tapi saya bisa ini. Saya juga mau menunjukkan kemampuan saya. Gitu. Nah, kakak juga punya pengalaman dulu. Pada waktu SMA, kebetulan sekolah, memang di sekolah yang bagus ya. Rata-rata di sana anak-anak orang kaya dan anak-anak jenderal gitu ya, di sekolah Immanuel namanya dulu di sana di Medan. Nah, kebetulan kakak kan anaknya pegawai negeri. Kakak biasanya minder, jarang berteman, karena mereka, perasaan kakak pada saat itu kelasnya beda gitu. Jadi kakak selalu minder, bahkan kalau diajak nanti ke acara pesta ulang tahun, kakak nggak pernah datang gitu kan, dengan alasan banyak alasan, belajar, ngerjain PR apa segala macam. Tapi yang membuat kakak dihargai di sekolah, kakak belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kakak bisa mengimbangi teman-teman kakak di kelas. Jadi mereka tidak pernah mengecilkan atau tersinggung kalau kakak menolak ajakan mereka. Kakak buktikan kakak mempunyai kemampuan yang lain dibandingkan mereka. Mungkin adik-adik juga punya pengalaman tersendiri yang menyakitkan dari teman-teman, atau yang tidak enak di dalam kelas, di dalam sekolah, di dalam keluarga. Tapi tetap yakin, percaya, saya mempunyai kemampuan tersendiri yang diberikan Tuhan, yang bisa saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak mau semuanya bersukacita, semuanya bersyukur apa yang diberikan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tunjukkan, tugas kita sebagai teladan. Bahkan kalau dibilang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tidak hanya itu. Kalian harus aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bertingkah laku yang baik, bagaimana berkata yang sopan, sehingga anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus menjadi teladan, membuat mereka yang mendengar atau melihat mungkin akan berubah menjadi seperti adik-adik. Baiklah, sampai di situ kakak sampaikan firman Tuhan. Semoga adik-adik dapat mengaplikasikan di rumah, di sekolah,
dan di keluarga ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala firman yang Engkau berikan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami tiada artinya dibanding Engkau Bapa yang sungguh besar memberikan kemuliaan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat merasakan Tuhan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami tidak berbuat apa-apa, tapi Engkau memberikan berkat kecukupan, baik berupa makanan, kesehatan, bahkan Engkau berikan orang tua yang baik di sekeliling kami Tuhan. Begitu juga teman-teman kami Tuhan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang menjagai kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang seturut dengan Engkau, dapat memberikan talenta yang kami punya Tuhan untuk kami sumbangkan, dan bahkan untuk teladan yang kami berikan bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga teman kami Natania Huta Barat Tuhan, di mana keluarga Natania semuanya di dalam satu rumah Tuhan mengalami sakit Tuhan. Engkaulah Bapa yang mengangkat Tuhan sakit penyakit yang sekarang diderita oleh keluarga Natania Huta Barat Tuhan. Engkau berikan Tuhan kemampuan bagi mereka Tuhan untuk saling mendukung Tuhan, meningkatkan antibodi Bapa, kekuatan tubuh mereka melawan sakit, baik berupa makanan yang dimakan Bapa, baik berupa obat dan vitamin yang dimakan Tuhan. Engkau mampukan mereka Tuhan. Berikanlah sukacita bagi mereka Tuhan, bahwa segala apa yang dialami sekarang bukanlah hukuman, bukanlah suatu musibah bagi mereka, tapi inilah Tuhan jalannya agar mereka tetap bersyukur Tuhan. Engkau masih menjagai mereka di dalam keluarga, saling berkumpul satu sama lain Tuhan, sehingga saling mendukung dan menguatkan. Bapa, kami tahu Tuhan banyak salah dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Kami juga sering Tuhan anak-anak sekolah minggu mengabaikan Tuhan peribadahan sekolah minggu kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan dari hati dan pikiran kami sendiri Tuhan, agar kami mau Tuhan datang beribadah kepadamu, sukacita menerima kemuliaan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih karunia-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan bagi orang tua kami Tuhan, Engkau mampukan mereka di dalam setiap pekerjaan mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit, karena kami anak-anak sekolah minggu Tuhan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua kami Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Engkaulah Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ini Bapa hanya ke dalam tangan anak pengasihan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup Bapa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, kakak undang semua adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi, Dia Harus Makin Bertambah. Dan saling yang
adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.